Perjuangan untuk diterima di perguruan tinggi tentu bukan hal yang mudah. Ditambah dengan perpindahan yang dirasakan dari masa sekolah menjadi masa perkuliahan. Nah, simak video aku yuk sampai habis. Apa saja sih yang harus dipersiapkan di SBMPTN? Yo, sekolah di rumah lagi bareng gua, Abim. Guys, apa kabar kalian today? Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Kali ini gue temenin dengan info seputar SBMPTN nih guys. Sebelum kamu masuk ke perguruan tinggi, ada beberapa jalur seleksi yang harus kamu lalui. Salah satunya adalah UTBK SBMPTN. Agar kamu lebih siap, simak dulu beberapa panduan persiapan menghadapi UTBK SBMPTN berikut ini. Terdapat beberapa jalur proses penerimaan peserta didik baru di perguruan tinggi, diantaranya 1. SNMPTN, seleksi penerimaan peserta didik baru melalui jalur undangan atau seleksi nilai rapor. 2. UTBK SBMPTN, seleksi penerimaan peserta didik baru melalui ujian yang diselenggarakan secara nasional dan serentak. 3. Ujian mandiri, seleksi penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tertentu. Sistem penilaian UTBK SBMPTN. LTMPT menggunakan sistem IRT dalam sistem penilaian UTBK dengan bobot nilai yang berbeda pada masing-masing subtes. Secara lebih detail, sistem penilaian IRT ini digambarkan dengan 3 tahap, yaitu tahap pertama, seluruh jawaban benar akan diberikan skor 1 poin dan skor 0 untuk yang tidak dijawab. Tahap kedua, pendekatan teori respon butir akan dilakukan. Setiap soal yang benar akan dianalisis kembali karakteristiknya dengan melihat kesulitannya dibanding soal lainnya. Tahap ketiga, karakteristik tiap soal yang didapatkan di tahap 2 akan dipakai untuk menghitung skor peserta. Soal yang relatif sulit akan mendapatkan bobot yang lebih tinggi dibanding yang lain. Secara singkat, sistem penilaian IRT lebih mengutamakan karakteristik tiap soal. Semakin sulit suatu soal yang kamu jawab, maka akan semakin tinggi pula bobot skor yang bisa kamu peroleh. Sistem penilaian ini tidak hanya mempertimbangkan jumlah soal yang berhasil dijawab dengan benar atau salah, tetapi juga mempertimbangkan sulit atau tidaknya suatu soal. Nah, berikut ini hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi ujian SBMPTN. 1. Kesiapan peserta. Hal lain yang turut berperan dalam proses penerimaan adalah faktor-faktor non-teknis, seperti bagaimana kondisi peserta saat ujian, persiapan apa saja yang harus dilakukan, dan kesalahan yang harus dihindari dalam persiapannya. 2. Pengaturan waktu. Jeda waktu yang terbilang singkat antara ujian sekolah dan ujian UTBK SBMPTN mengharuskan para calon peserta untuk pandai-pandai memaksimalkan waktu yang ada. Dibutuhkan perencanaan yang benar agar segala yang kalian jalani tidak berbuang sia-sia. 3. Latihan prediksi soal UTBK SBMPTN. Berlatih, dan berlatih. Sebelum menghadapi UTBK SBMPTN yang sesungguhnya, para calon peserta yang akan mengikuti ujian disarankan untuk terus berlatih dengan soal yang diprediksi akan diujikan, saintek maupun soshum, termasuk dengan model soal di dalamnya. Dengan semakin banyak berlatih, maka semakin besar kemungkinannya untuk bisa menaklukkan soal UTBK SBMPTN. 4. Mengikuti kegiatan bimbingan belajar persiapan UTBK SBMPTN. Berlatih secara mandiri memang lebih baik daripada tidak berlatih sama sekali. Akan tetapi, akan lebih baik untuk mengikuti kegiatan bimbingan belajar yang secara spesifik dikhususkan untuk persiapan UTBK SBMPTN, agar materi yang dipelajari tidak kabur dan justru mendekati soal yang akan keluar nantinya. Saat ini bahkan sudah terdapat bimbingan belajar persiapan SBMPTN privat yang ditunjukkan bagi mereka yang membutuhkan konsentrasi penuh saat belajar. Nah, itu tadi penjelasan informasi tentang SBMPTN guys. Sekian dulu info dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bye now!